alasannya memang sepak bola adalah daya tarik tinggi gitu kan. Jadi daya tarik itu yang membuat saya ingin lebih tahu, karena memang segala sesuatu itu pasti ada unsur manajemennya. Nah, ya, jadi bagaimana cara mengelola sebuah organisasi atau sebuah perusahaan itu memang ada ilmunya gitu. Jadi kebetulan saya berada di situ, mungkin dalam arti keilmuan saya ada di manajemen, dan saya ingin melihat ke depan bisnis ini semuanya berdasarkan informasi teknologi. Jadi kalau lihat bola, saya kira juga nggak jauh dari itu. Jadi harus ada unsur IT-nya gitu kan, ada unsur bisnisnya, ada unsur entertainment-nya. Ya kalau lihat memang tidak bisa dipungkiri bola itu yang nomor 1 kali di dunia kan, yang pemainnya banyak, terus cara ngelola pemain bagaimana, cara membuat kompetisi yang terdiri dari berbagai klub gitu, yang juga orangnya banyak dan penontonnya juga sangat banyak. Saya kira itu yang menjadi daya tarik saya. Persiapan sepertinya itu memang tidak mudah buat saya. Mungkin pengalaman saya yang sudah anggaplah di atas 50, saya sudah pernah menghadapi berbagai pekerjaan, pengalaman, bidangnya memang agak pindah-pindah, tapi memang di situ gitu kan. Kalau memang ada intrik politik, jujur saya tidak melihat buat saya itu menjadi tantangan, tapi memang pasti ada unsur itu. Dan saya lihat sih dari PSSI ada visi misi yang mungkin lebih kayaknya menuju perbaikan nih gitu. Saya ingin ikut di situ memajukan sepak bola gitu di Indonesia. Saya peserta didik Lemhanas tahun 2019. Kebetulan dari Jawa Barat gitu kan, dari Bandung waktu itu, dan Pak Iriawan orang Jawa Barat juga. Siapa yang tidak kenal Pak Iriawan gitu kan, Iwan Bule itu sangat terkenal. Jadi memang saya juga waktu itu ingin kenal, mungkin setelah itu kita ngobrol-ngobrol dan ada diskusi-diskusi soal bisnis. Ternyata Pak Iwan waktu itu juga sudah melakukan roadshow kan di akhir-akhir tahun itu ke berbagai provinsi untuk menjadi ketua umum PSSI. Ya kita juga pengen urung pikir lah di situ. Tapi memang setelah itu agak lama, mungkin setelah Desember saya tidak berhubungan lagi dengan beliau. Tahu-tahu di bulan pada saat sebelum puasa ada yang kontak saya gitu. Ya ketemu deh untuk kita ngobrol-ngobrol gitu. Ya ini kita diskusi soal bola karena beliau sudah jadi ketua umum PSSI. Saya lihat bagus nih visi misinya gitu kan. Nah, visi misi PSSI kan mungkin ya kita tahu sendirilah bahwa tujuannya pasti untuk kepentingan nasional, timnas, pembinaan, terus ujungnya juga memang industri bola harus hidup. Nah, ada industrinya nih, saya tertarik di situ. Jadi saya pikir kalau cuma mengelola timnas saya harus belajar banyak, tapi kalau industri atau sportainment ini yang mungkin saya bisa cepat belajar, bisa mulai masuk ke situ. Ya, pasti tentunya sebagai operator bola itu harus menjalankan misinya dari PSSI kan, sebagai regulator, sebagai Federasi Bola Seluruh Indonesia. Jadi kita ikut saja dengan misinya PSSI. Memang di situ ada tontonan yang menarik, permainan berkualitas di kompetisi itu, dan ada industri. Jadi saya ikut di situ, tapi tentunya kita harus jabarkan lagi kalau visinya misalnya ujungnya timnas kalau bisa juara Asia lah gitu, untuk atau kalau bisa juara dunia gitu. Saya kira tidak ada yang tidak mungkin kan gitu. Nah misinya mungkin saya harus menerjemahkan dari situ, sehingga saya harus melakukan atau menjalankan kompetisi yang berkualitas, baik, fair gitu kan, tidak ada unsur yang dirugikan, kesetaraan dalam berbagai hal. Saya kira jangka pendek misalnya untuk tahun ini paling tidak 1 langkah 2 langkah lah kalau soal kualitas kita tingkatkan dari segi misalnya tontonan, dari segi yang memang saya sih inginnya gini, waktu saya mau masuk juga lihat nonton yang sebelumnya, ini harusnya dirubah nih, kan kita juga menonton Liga Eropa, Liga apa, cara mengambil angle kamera atau apa, saya ingin masuk juga di situ sehingga penonton lebih menarik lagi. Tapi yang lebih dalam lagi sebetulnya saya ingin tontonannya bukan sekedar buat penonton yang suka bola. Kalau bisa penonton yang tadinya tidak suka bola jadi suka gitu kan. Ada gap menurut saya antara
dunia bola dengan masyarakat gitu. Mungkin saya sebut ya di sini. Misalnya contoh, kalau ada suatu pertandingan bola, masyarakat itu menjadi ragu-ragu kan karena takutnya ada kerusuhan atau apa. Kan artinya ada gap nih. Saya ingin malah harusnya masyarakat itu ikut ke dalam gitu, meramaikan walaupun dia tidak nonton ke stadion tapi bisa ikut ada festival di sekitarnya gitu kan. Jadi hiburan itu memang hiburan, jadi hiburan keluarga gitu, hiburan masyarakat yang betul-betul bukan sekedar penggemar bola. Itu sih yang paling saya pengen dalam waktu dekat ini. Itu sih emang apa namanya, biar ada kolaborasi juga mungkin yang ingin Pak Ahmad ini kan ya. Iya. Nah terkait dengan hal tersebut pastinya ada plan-plan yang untuk peningkatan komersial bagi klub. Seperti apa sih yang mungkin akan diterapkan oleh Pak Ahmad? Karena klub-klub sekarang kan teriak lah bisa dibilang, ya, kan betul, teriak betul, pasti betul. dalam keadaan minus, terus kompetisi pengen jalan tapi subsidi minta dinaikkan seperti itu kan. Nah itu seperti apa nanti? Ya paling kita harus juga diskusi satu-satu atau kalau bersama-sama bahwa ini kita harus punya kesepahaman yang sama bahwa kondisi yang begini tidak dialami oleh klub saja, oleh kita semua gitu. Dan sponsor juga mungkin kan jadi berpikir dalam arti sponsor masih minat terhadap liga, tapi tentu beda dengan waktu kondisi normal. Mereka apakah masih punya spending yang besar gitu kan? Apakah ternyata bisa jadi dengan kondisi yang sekarang bisa lebih bagus exposure-nya dengan adanya digital media atau apapun, dan penyebarannya sekarang bisa lewat berbagai platform ya kan, bisa YouTube, bisa apapun lah, live streaming semua. Nah kita juga harus bisa berbagi terhadap itu karena penontonnya saya kira sih tidak kurang nih, penonton tidak kurang. Cuman exposure-nya gimana? Kalau misalnya lewat terestrial kan ya kita sudah bisa nilai dalam bentuk rating kan. Tapi dalam bentuk digital saya kira itu bisa lebih dihitung gitu. Penontonnya bisa lebih detail gitu. Kan dilihat dari klub-klubnya dulu ya. Klubnya tuh punya valuasi, saya membaca sedikit, tapi memang data kita di bola sangat minim di bisnisnya. Itu saya ingin masuk ke situ. Jadi data-datanya lebih detail karena unsur keekonomian di situ mulai dari bolanya sendiri, turunan pekerjaannya, dampak sosialnya, dampak secara nasional, jumlah tenaga kerja yang terlibat. Kan bukan sekedar pemain bola tapi bisa advertisingnya jadi ikut, yang urusan nyetak merchandise jadi ikut. Itu saya ingin gali di situ. Tapi valuasi yang sebetulnya kita lihat di situ kalau menurut ada beberapa data itu katanya semua klub itu bernilai hampir 600 sekian miliar gitu. Nah itu kan nilai perusahaannya, nilai bisnis yang lebih digali di luar itu lebih besar menurut saya. Potensinya tuh seperti gunung es gitu lah, yang kita lihat tuh permukaannya tuh kayak begitu kan, tapi di dalamnya sebenarnya lebih besar. Nah ini yang belum digali. Saya ingin masuk ke situ yang paling tidak bisa menambah profit dari perusahaannya dan bisa menyebarkan lagi ke insan bola maupun ke pembinaan, misalnya ke PSSI kita bisa lebih nyumbang lebih besar, dan kita tujuannya ada pembinaan yang talenta-talenta muda gitu kan, yang lihat oh ternyata bisa nih kan, selama ini kesulitan di daerah misalnya dana untuk membina, kenapa enggak gitu kita bisa masuk ke sana. Iya. Itu valuasi untuk Liga 1 ya Pak? Liga 1. Liga 2 saya belum mencapai seperti apa, lagi saya gali juga. Mudah-mudahan ya paling enggak kalau Liga 2 misalnya setengahnya lah, kalau angka pragmatisnya begitu ya. Harusnya Liga 1 bisa kita naikin, Liga 2 juga otomatis ke bawah kan gitu. Tapi memang di sini tujuannya Liga 2 ini harusnya jadi seperti loncatan menuju Liga 1 kan, setiap kompetisi kan gitu naik. Kualitasnya harusnya minimal sama gitu. Terus kita harapkan penontonnya lebih banyak lagi dari yang sekarang. Ya, ini skenario masih dibuat karena kita nunggu surat keputusan PSSI. Juklatnya atau juknisnya tanggal ini kapan, ini yang harus kita jadi patokan. Tapi skenario kan harus kita buat dari sekarang. Contoh misalnya kita ternyata September bagaimana gitu kan. Akhirnya misalnya di bulan apa, ini juga ada hitungannya. Karena jangan sampai terus terlalu mepet kasihan pemain bola, terlalu jauh juga kita harus mikirkan kompetisi tahun depan kan. Jadi kalau ini ada carry over nih jadinya. Kalau bisa sih ini makin sempit, ini akhirnya kita normal lagi kan. Jadi mulai lagi Februari, akhir lagi November, pengennya gitu. Ya, yang jelas sekarang misalnya mulai Oktober kita masih skenario ini ya, belum jadi keputusan. Jadi misalnya berapa bulan dari situ, mungkin bulan April, Mei atau mungkin nggak Mei lah, Maret, April lah misalnya gitu. Ini
Ini yang tujuannya kita sampai di situ kita bisa merencanakan yang ini berikutnya. Tidak ada degradasi, saya kira juga menjadi pertimbangan begini. Sekarang kalau kita ke sektor lain lah, ke pendidikan, kita nggak bisa sekarang menilai murid tidak lulus misalnya gitu, hanya karena belajar lewat online. Kasihan dia belajarnya juga nggak nyaman gitu kan. Sekarang juga begini, kondisi pandemi ini penonton tidak ada. Menurut saya sih salah satu semangat pemain bola itu adanya penonton. Jadi akan menjadi tidak fair kalau kita anggap seperti normal. Apa ini tidak normal? Jadi kita anggap ayo deh kita sama-sama dulu pemanasan liga kita lanjutkan hidup, karena kalau tidak dihidupkan juga terjadi kolaps nanti. Industri ini susah loh Pak, kalau udah mati nggak bisa dihidupin lagi. Mendingan sekarang menuju ke bawah, kalau grafik kita naikin pelan-pelan, nanti kita normal kembali. Ya itu mungkin menjadi pertimbangan kita di urusan operasional. Tentunya sih match fixing itu ada unsur-unsur yang memang kita tidak harapkan lah. Tapi tentunya kita akan kawal, kita akan lihat jangan sampai itu terjadi. Ininya sih teknisnya mungkin setelah formatnya kita buat gitu. Ada beberapa skenario dan ini belum pasti ya, karena tentu misalnya kita ingin di Jakarta main di GBK, tapi GBK nggak ada penontonnya, menurut kita juga jadi cost yang ya tidak seimbang lah gitu kan, karena sewanya mahal misalnya gitu. Kita bisa geser ke beberapa tempat lah kalau di Jakarta. Kalau di Bandung ya kita pilih misalnya ada beberapa stadion nah ini kan ada wacana gimana yang di luar Jawa. Bukan soal dikumpulkan itu karena Jawa lebih banyak fasilitasnya, tapi kan untuk berterbangan ke berbagai kota yang di luar Jawa ini yang menjadi constraint. Satu, bukan soal biaya saja, belum tentu penerbangannya ada, ya kan? Jadi misalnya dari Kalimantan ke Bandung, terus balik lagi ke Kalimantan, balik lagi terus dia main di ini. Kalau ternyata tempatnya lebih banyak karena klub lebih banyak di Pulau Jawa, ya mungkin kita konsentrasikan di Jawa. Kota-kota masih ada alternatif, tapi yang jelas harus mengikuti aturan pemerintah yang tidak ada kondisi COVID-nya yang paling berbahaya. Misalnya contoh bukan apa ya, kan sekarang kita lihat ada beberapa daerah yang tadinya Jakarta naik, terus sekarang menurun, Jawa Tengah naik, sekarang Jawa Timur naik, terus sekarang menurun gitu kan. Itu juga jadi pertimbangan, karena ujungnya pemerintah juga harus tahu, jangan sampai karena dampak adanya bola malah menjadi sesuatu hal yang merugikan gitu di urusan penanganan COVID ini. Sejauh ini mungkin yang paling mungkin kalau dari ininya perhitungan LIB, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Kalau lihat kondisi COVID ya sekarang, mudah-mudahan sih kalau hijau semua dalam waktu dekat, misalnya ternyata September Oktober ini hijau semua, ya itu skenario bisa kita geser ke Jawa Timur. Kalau ternyata enggak, ya udah kita Jawa Barat, Jawa Tengah misalnya gitu, atau Jakarta. Jadi itu sangat fleksibel untuk melihat kondisi. Tapi kita sudah buat skenario itu di antara itu. Tapi nggak mungkin di Kalimantan ya Pak? Udah nggak mungkin. Padahal stadion banyak juga kan sebenarnya. Betul, stadionnya juga bagus-bagus kan gitu. Hanya memang itu bukan kondisi soal stadion, karena masalah penerbangan atau transportasi yang harus jadi pertimbangan kita semua. Gitu. Penerbangan juga belum stabil kan di negara ini. Ya mungkin saya tidak bisa menjawab dulu karena itu urusan antara PSSI dengan klub-klubnya. Karena Liga PT LIB juga kan yang punya adalah klub-klub Liga 1 dan ada PSSI-nya. Jadi kami menunggu aja lah soal itu dari kami. Paling tidak mungkin seperti yang lalu kan ada dikelompokkan di berbagai kota kan. Tapi tentunya kota yang akan dipilih kota yang netral. Misalnya contoh Sriwijaya FC melawan mana gitu, tidak main di Palembang lah gitu kan, menjadi tidak fair gitu buat si klub yang lain. Jadi kita harus cari tempat yang paling netral di antara klub-klub itu sendiri, sehingga mereka merasa oh ya sudah, kan tidak ada penonton juga kan gitu. Jadi kita bisa sebenarnya lebih fleksibel untuk menentukan stadion. Ya gini, kita bicara zaman dulu ya. Kalau kan F1 itu juga ada urusan rivalitas gitu kan. Kenapa F1 rame pada itu? Karena ada rivalitas McLaren dengan Ferrari kan. Iya. Ada Mika Hakkinen dengan Michael Schumacher. Itu juga terjadi polarisasi tuh. Penggemar F1 tuh saya tahu yang ini ngeledekin ini, yang ini ngeledekin ini. Saya seneng tuh lihat itu. Ada crowd, ada ini, dan waktu itu
mungkin ya kalau tidak salah F1 tidak disiarkan di TV lokal, adanya di TV luar kan yang ada di TV kabel. Dan kita sebenarnya akhirnya sepakat berkumpul karena memang waktu itu belum ada medsos seperti sekarang kan. Kebetulan ada satu tabloid yang suka cerita tentang otomotif. Ya udah kita kirim di surat pembacanya lah di redaksi yang terhormatnya. Akhirnya di situ saya undang gitu kan teman-teman, siapa yang penggemar ngumpul yuk gitu. Kebetulan salah satu pemimpin redaksi di situ mendukung. Nah, ini tanpa saya juga surprise, terkumpullah di Jakarta waktu itu sekian ratus orang berkumpul. Ternyata penggemar F1 ada di dalam lautan juga gitu, muncul sekarang, wah rame, dan diskusinya sama. Dan waktu itu saya bilang, yuk kita bikin society lah, dan kita berafiliasi dengan Formula One Supporter Association di Italia. Ya kebetulan akhirnya kita juga bisa kontak dengan tim-tim kan. Langsung kita diundang ke Sepang, diundang kemana, ya ketua enaknya itu, diundangnya duluan gitu kan. Di situ saya lihat ada unsur sportainment yang sudah lebih hidup, industrinya sudah hidup. Cara ngaturnya dengan Concord Agreement gitu kan. Jadi si Bernie Ecclestone sebagai Formula One Management, FIA sebagai regulator. Sebetulnya hampir sama kayak PSSI dengan LIB kan. PSSI sebagai regulator, LIB sebagai operator kan gitu. Di situ gimana cara ngatur bisnisnya, dan itu bagaimana cara pembagian terhadap tim-tim F1-nya kan. Dari hak siarnya dapat semua. Memang tim yang kaya dapatnya lebih sedikit, tim yang ini subsidinya lebih besar. Di kita mungkin masih semua klub sama lah gitu. Karena memang klub kita juga menarik. Kalau saya penggemar sepak bola dari juga, cuman saya tidak ada di organisasi. Saya ngikutin lah liga mulai dari Galatama, ISL, malah dari perserikatan kan gitu. Ada ISL, terus ada perpecahan LPI dengan Liga Indonesia sendiri, terus sekarang jadi Liga Indonesia atau Liga 1. Saya lihat, wah poinnya deket-deket kan, jadi menang sekali aja bisa naik tuh gitu. Saya kira sih harusnya kualitas, kalau memang permainan standar Eropa, harusnya kualitas Liga 1 bagus nih. Kalau di Eropa kan, di Spanyol hanya 2 klub, di Jerman 1 misalnya Bayern Munchen aja kan, di Inggris ada 4-5. Di Indonesia mungkin kayak Inggris ya, ada 4-5 klub yang memang banyak penggemarnya. Tapi saya lihat cara bermainnya, poinnya deket-deket nih. Misalnya contoh, satu klub yang tadinya sudah lagi memimpin di atas, karena belum selesai tahunya kalah tuh bisa langsung turun kan gitu. Wah seru nih gitu. Jadi itu daya tarik bola menurut saya gitu. Iya. Berarti pembalap favoritnya Pak Ahmad? Saya dulu McLaren. Oh, McLaren malah. Berarti Hakkinen ya? Hakkinen dulu. Dan kita ledek-ledekan sama di pengurus, kita sebut iForce dulu ya. Pengurusnya juga ada yang Ferrari kan, ya ledek-ledek. Tapi ini aja bercanda-bercanda. Lucu lah pokoknya. Jadi waktu nonton bareng, kita nonton waktu itu ada family member gathering gitu kan, semua. Karena akhirnya saya bisa membuat tontonan F1 di semua kota di Indonesia, di kota besar. Dan saya bisa untung tuh ratusan ribu penonton itu. Saya collect dengan sponsor kan, ada beberapa sponsor besar mau mensponsori kegiatan kita, saya bagi-bagi tuh ke seluruh daerah gitu. Ada hadiah handphone, ada apa, rame. Di situ terjadi polarisasi. Jadi kalau nonton dibagi 2 tuh, ini merah, ini silver gitu kan, gitu. Berantem kadang-kadang lempar-lemparan rokok ke tas gitu. Terus kalau menang yang ini nangis, yang ini ketawa-ketawa gitu. Kita rekam semua, lucu lah. Tapi kalau sekarang F1 agak menurun ya Pak, maksudnya pamornya ya? Pamornya itu? Satu, mungkin ada dominasi tim, itu juga pengaruh. Jadi kalau satu tim terlalu mendominasi, itu juga tonton jadi tidak menarik. Tapi kalau 2 minimal, apalagi 3 pasti seru. Pembalap, menurut saya ada unsur kontroversial seorang pembalap juga pengaruh kan gitu. Jadi saya ingin di bola juga gitu, rivalitasnya banyak. Pemain bola juga bukan kontroversial yang negatif ya, bisa aja kan emosional atau ada sisi lain yang menarik. Harusnya kita gali itu di situ. Itu bisa jadi cerita yang lebih atraktif gitu di dunia bola ini. Iya, saya lihat kita belum ke sana. Hanya tontonan bola, pertandingan bola selesai bubar gitu kan. Memang saya ada di YouTube channelnya siapa, Hamka Hamzah juga kan sekarang udah buka channel YouTube. Terus Hanif kan saya nonton semua tuh. Komentator juga pada ngomong kan, ada Valentino kan, terus Pak Justinus kan gitu. Menarik sih gitu dari obrolan mereka, tapi kan ini baru sebuah kayak pulau-pulau yang belum menyatu gitu. Nah, ayo kita satuin menjadi cerita yang akhirnya kita bisa naik peminat baru di bola gitu, biar lebih seru lah gitu.
Menarik juga Pak Ahmad memperhatikan ini ya, Nonton ya. Jadi dari dulu memang saya juga suka nonton bola-bola itu. Apalagi kalau sudah pertandingan selesai misalnya gitu kan suka ada highlightnya tuh. Iya. Menarik tuh. Saya pengen tahu gimana cara mereka mengambil angle misalnya kamera gitu kan. Bener nggak sih gitu? Itu titik angle yang bagus gitu. Saya ingin kadang-kadang nulis gitu, ini harusnya gitulah. Apalagi Eropa atau liga mana yang sudah canggih kan, ada sling kamera yang jalan ke sana kemari, bisa nggak sih di Indonesia? Harusnya bisa lah. Saya kira kita naikin valuasinya bisnis ini itu biasa dibiayain. Ke depan ada VAR, ada teknologi lainnya. Ya walaupun kayak di Arab juga VAR belum semua klub kan, masih 4 klub teratas. Untuk menghindari konflik pasang VAR deh. Contoh misalnya ada klub yang memang rivalitasnya di Liga 1 ini selalu rame kan, atau El Clasico-nya Indonesia pasang VAR deh gitu biar seru gitu kan, nggak harus semua permainan dipasang dulu karena kondisi Indonesia bukan soal uang, tapi VAR itu kan selain teknologinya harus license FIFA juga wasit-wasitnya harus license juga. Iya betul, SDM ya. Ya. Ya, jadi memang satu hal sebelumnya saya tidak tahu persis, setelah saya di LIB jadi akhirnya tahu gitu. VAR itu saya karena saya di dunia IT kan mudah tuh VAR itu, jadi bawa VAR hanya masalah urusan kamera karena kebetulan di perusahaan saya dulu urusannya juga surveillance. Jadi kalau Bapak naik pesawat terbang kemana itu berada di atas software saya gitu kan gitu. Bagaimana cara men-track sebuah benda itu kan sama dengan men-track sebuah pesawat kan gitu. Tinggal pasang kamera, pasang sensor atau bolanya pakai chips misalnya gitu. Kita tinggal parameternya kan dibuat. Apakah itu gol itu garisnya di mana, bolanya masuk semua atau setengah itu gol, itu kan harus ada kesepakatan. FIFA punya parameter itu, kita ikutin. Jadi kalau soal teknologinya sih menurut saya bukan hal yang mudah, bukan hal yang sulit, tapi bukan berarti dimudahkan. Orang Indonesia bisa buat, saya yakin bisa buat. Misalnya di sini ada industri punya BUMN, misalnya punya LAN atau punya ITB juga bisa buat kan. Tapi urusan licensing itu yang menurut saya jadi yang harus kita perhatikan kan. Jangan terus dibuat, terus kata FIFA yang nggak sah loh katanya gitu. Padahal sama itunya kan, itunya sama. Tapi memang ini kita harus nurut sama FIFA Pak, kan sebagai federasi dunia kan gitu. Nah, ternyata ada lagi harus mensekolahkan atau workshopkan wasitnya kan, atau siapa orang yang terlibat di sana yang memegang itu. Ternyata juga tidak murah gitu. Jadi mahal. Jadi pasti ke sana. Larinya kita harus ngitung, bukan sekedar membuat tapi juga harus comply dengan FIFA. Oke lah kita buat, nggak harus 10, kita buat 1 aja dulu lah untuk uji coba. Saya sih pengen biar kita ini ya jangan liga-liga inilah yang sama dengan yang dulu dong. Ini beda nih gitu. Tapi kita coba gitu, mudah-mudahan cepat. Kalau di LIB harus semua. Iya, pasti netral. Kita sekarang gini lah, lepaskan kenetralan itu. Iya. Ya lepaskan kenetralan itu gitu. Saya lahir di Bandung, Jawa Barat. Enggak ya, Anda udah tahu lah gitu. Tapi harus netral lah sekarang, karena ujungnya jangan sampai hal ini menjadi terus jadi pretensi atau sesuatu yang Anda memihak. Enggak, saya bilang dulu kalau di F1 lagi nih, Ross Brown itu bosnya Ferrari, sebelumnya Jean Todt bosnya Ferrari. Sekarang si Jean Todt jadi ketua FIA, si Ross Brown jadi ketua F1 Management. Ini regulator, ini operator. Dua-duanya bekas Ferrari loh, tapi nggak pernah tuh memenangkan Ferrari. Fair aja. Jadi kalau orang profesional nggak usah baper gitu. Udah lu kerja aja bagian lu ya kayak gitu. Saya impress dengan beberapa pemain yang memang contoh lah kayak Rico Simanjuntak gitu kan, kecil badannya tapi hebat gitu kan gitu. Di Persib mungkin Febri lah larinya kencang gitu kan. Saya kira banyak talenta muda. Nah ini yang jadi kita pikirkan. Saya kira nggak di Pulau Jawa, di Papua, apalagi kan Papua tuh pemainnya hampir rata bagus-bagus. Terus di Kalimantan kita mungkin dapat siapa? Harusnya di setiap pulau ada gitu. Dan itu kalau sudah ada talenta muda dari berbagai pulau, harusnya peminat dari pulau-pulau itu juga naik gitu penontonnya kan gitu. Itu yang saya pengen
ngobrol misalnya PSSI lah itu tugasnya gitu. Tapi kalau bisa ada talenta yang bisa kita garap gitu di urusan LIB ini menjadi sesuatu yang menarik. Jadi bukan sekedar menjalankan kompetisi kan, tapi melihat sisi lain gitu, bisa cerita lah nanti inilah berkolaborasi dengan media kan. Lu lihat di situ ada pemain bagus tuh, coba dilihat. Sejujurnya saya belum banyak diskusi di luar nasional lah, gitu. Karena saya tahu PSSI juga lagi bicara banyak dengan AFC dengan itu. Saya belum mendengar hasilnya, tapi pasti yang kan banyak pertanyaan, gimana nanti bentrok nih urusan timnas dengan kompetisi. Saya kira sih ya harus ada aturan, ada regulasi kan, bahwa pemain-pemain yang main di liga wajib misalnya untuk menjadi, kalau direkrut pemain nasional harus melepaskan lah gitu itunya. Saya kira regulasi itu tidak berubah menurut saya ya. Kita tunggu aja nanti regulasi yang sebenarnya. Tapi saya pengen kompetisi ini menghasilkan pemain-pemain kualitas, ujungnya timnasnya juga bagus gitu. Jadi orang mau senang jadi. Dan satu lagi, saya kira soal pemain bola sudah menjadi profesi, saya kira sih sudah terjadi nih di Indonesia kan. Jadi menarik nih sekarang. Dulu cuman pemain bola kan kayak perserikatan kan cuman sampingan, dia bekerja di Pemda, main. Oke, mau main nggak? Nanti otomatis jadi pegawai Pemda kan gitu, karena dibiayai Pemda. Pada saat dia main dilepaskan sama Pemdanya. Sekarang kan enggak. Mau pilih kan, mau pilih PNS atau pilih pemain bola gitu. Hanya yang sekarang terjadi kan pemain bola short period menurut saya. Karena pemain muda yang ini juga makin banyak. Semakin ya seperti di F1 juga sih. Pembalap muda itu nggak bisa dipungkiri memang lebih cepat gitu kan. Pembalap tua ini jago juga lama-lama ya udah menurun. Jadi nah ini terjadi kesinambungan. Ini saya pengen meneliti itu sebetulnya. Nah, gimana cara pemain yang udah padahal umurnya masih 28, 29 dianggap tua kan di bola. Nah, hidupnya gimana setelah itu? Ini lagi kayak jadi kepikiran juga tergali gitu. Apakah kita bikin bisnis gitu kan? LIB membuat satu titik-titik biar mereka bisa, saya setelah main bola, karena mereka juga kan penghasilannya besar. Tapi kan gimana cara memanage uang, itu yang penting, bukan penghasilan kan. Saya punya 1.000 tapi saya bisa hidup setahun. Ada yang punya 100.000 2 hari, tergantung orang. Bisa nggak kita masuk ke area-area itu? Tentu kita harus gandeng yang berkompeten kan di urusan bisnis. LIB akan memberitahu aja ini. Nanti ini ada pemain-pemain yang memang pengen bisnis misalnya gitu. Itu mungkin nggak cepat sih, nggak sekarang. Mungkin tahun depan atau 2 tahun. Saya pengen ke sana tuh. Gimana hidup pemain bola tuh tenang gitu. Mikirnya udahlah saya nggak kepake juga, ada bisnis gitu kan gitu. Itu yang memang menjadi PR juga sih, karena kan pemain sekarang di asosiasinya adalah ya, APPI itu memang ya itu salah satu PR juga sih. Setelah saya memang ya kalau misalnya lebih bisa kayak gitu ya bagus banget Pak, itu pasti akan membantu. Ya itu betul, kita harus ngobrol kan dengan asosiasi pemain misalnya gitu. Yuk kan harusnya asosiasi pemain mungkin sudah punya database-nya kan. Gimana sih selama ini bukan sekedar ngumpulin pemain, tapi memang sudah melihat ternyata umur yang sudah beresiko tidak dipakai, resiko. Karena yang muda-muda naik terus nih, sekolah sepak bola makin banyak, ya kan? Dan mereka sama orang tuanya mungkin dituntut untuk segera naik ke level lebih tinggi kan, ke diklat, misalnya ke liga klub, main di U15, 16, 17. Ya pasti di nasional kelihatan menonjol diambil kan gitu. Ya kita lihatlah klub Eropa, pemainnya ada 30, bagus semua kan, nggak bisa main semua kan gitu. Ya akhirnya kalau dia daripada nggak main, mendingan pindah ke klub yang akan memainkan dia kan gitu. Kalau nggak lagi dipakai lagi, dia kemana kan gitu. Pak Ahmad, terima kasih banyak. Siap. Cukup ininya. Mudah-mudahan bisa. Iya betul, mudah-mudahan juga Pak Ahmad bisa dilancarkan lah. Maksudnya memang mohon doa. Iya, support. hambatannya pasti akan besar sih tantangannya gitu loh. Apalagi, tapi Pak Ahmad punya rencana juga ya Mas. Ini kita ngobrol-ngobrol aja Pak. Yang untuk klub-klub kan sekarang pada IPO nih Pak, gitu. Ya gini Pak, kalau bicara sekarang klub, saya sih mimpi nih klub-klub Indonesia juga klub-klub kayak Eropa kan hidup dari merchandise gitu kan, hidup dari banyak yang bisa digarap kok. Mungkin seorang pemain Ronaldo itu kayaknya pendapatan dari merchandise-nya lebih banyak daripada itunya kan, kontraknya misalnya. Saya belum ke arah sih, tapi ini yang harus digarap nih sama siapa. Ayo kita sama-sama lah, bukan cuma LIB saja. LIB punya
anggaplah punya database, siapa yang mau, Pak saya mau garap pemain, boleh gitu, siapa saya mau garap bisnis yang lain, boleh gitu. Sama ada LIB akan memfasilitasi. Itu yang targetnya. LIB bukan sekedar kompetisi bubar gitu kan, karena pemain itu setelah itu harus kita pikirkan juga, tapi memang tidak mudah lah.